Berangkatnya dari kisah gue sendiri. Oh. Baru abis itu kita kembangin bareng-bareng. Sebenarnya kalau yang It's Only Me kasusnya di tahun 2019 gue udah tulis sendiri. Oke. Tapi kan belum ketemu Passion Vibe. Oh iya. Di tahun 2020 pas ketemu, mereka suka, mereka lihat lagunya potensial, akhirnya kita kerjain bareng dan jalan bareng sampai sekarang. Itu 2019 udah jadi lagunya plus nada-nadanya, intonasi segala macam udah ada semua, udah jadi tuh lagunya atau lirik doang? Jadi kalau di 2019 emang udah jadi nadanya, udah jadi liriknya. Tapi dari gue pribadi gue ngerasa belum maksimal, akhirnya pas ketemu Passion Vibe baru dimaksimalin. Ada yang kurs gitu ya? Yoi, kurang spicy. Kurang spicesnya gitu. Punten, ini boleh buka dikit gak? Iya agak ngap ya. Agak ngep. Gak apa-apa kalau kita udah Ya. tes antigen juga, tenang aja ya. Udah aman, udah prokes, insya Allah lah Global People ya. Sore ini mah gue juga dari tadi pengen ngomong tapi produser gue aman ya. Aman gak? Lara sama Caleb J ini Aman. buka masker tapi pas ngobrol aja gitu. Iya. Nanti juga Caleb kalau nyanyi pakai masker agak repot ya, Wak. Iya benar. Atau mau pakai masker nyanyinya? Jangan dong. Oh, jangan. Tambah ribet. Nambah ribet. Nah, terus ada lagi Now I Know. Jadi waktu itu memang kan ya Global People ini pertama mencuat ke publik itu adalah It's Only Me dulu di aplikasi TikTok, benar ya? Betul. Semua orang pakai lagunya Caleb J gitu. Terus abis itu keluar lagi lagu Now I Know. Waktu itu gue belum tahu ini ternyata lagu Caleb J juga. Sama dari aplikasi yang sama juga. Tapi kok didengar-dengar ini kok lagunya suaranya mirip ya. Ternyata Caleb J juga. Yeah. Tapi sebenarnya duluan It's Only Me ya, baru Now I Know. Iya benar. Jadi It's Only Me dulu di tahun 2020 rilis. Pas tahun 2021 baru keluar Now I Know. Oh, jadi Now I Know tuh di tahun ini, It's Only Me justru tahun lalu ya. Betul. Meledak tahun ini. Dua-duanya sekaligus loh. Thank you. Luar biasa banget. Gimana rasanya? Senang pasti ya, nggak nyangka ya. Tapi lo main TikTok juga gak sih? Main. Oh, main. Gimana? Rasanya, campur aduk sih. Campur Karena yang pasti seneng, bersyukur, ya. sama kaget. Karena Kaget. gak ada yang tahu jalannya bakal kayak gini. Bener banget. Waktu itu ceritanya gue lagi baru pulang kegiatan dan nongkrong sama teman gue. Oke, Sebelum terus balik nih. Jadi pas gue liat HP ini kok banyak notif dan ada ini notification dari produser gue. Oke. Buka. Katanya lagi banyak yang dengerin nih lagu It's Only Me dan It's Now I Only Know Me. juga. Pas gue cek beneran. Udah gue bengong aja tuh Ini nongkrong sama teman. ini notif yang ramai di mana nih? Aduh, gue kalau ditanya mungkin di IG, udah nyampur gitu Oh, loh. semuanya, semua Ada sosmed lah yang ramai. ngechat gue, ada yang apa. Iya. Teman-teman gue, lihat lagu-lagu lagi rame segala macam. Tapi awalnya semua orang nyangkanya tuh lagu bule kan? Lagu, iya kan? Lagu kayak Iya. vibes-nya Boyz II Men gitu, R&B 90-an 2000-an gitu. Bener. Gue juga nggak tahu ya. Mungkin teman-teman juga mendengar similarity di situ. Iya memang, gue juga. Maksudnya, Oke. It's Only Me, ini siapa ya Boyz II Men? Siapa sih? Tapi nggak mungkin lagu baru nih. Tapi pas denger lirik awalnya lah, kok Indonesia? Ternyata penyanyi Indonesia luar biasa sekali ya Global People ya. Nanti kita korek-korek lagi ya. Ini menarik karena tadi It's Only Me ternyata lagunya based on true story-nya Caleb. Jangan-jangan Now I Know juga nih. Nanti deh, jangan dijawab deh. Oh, Ini baik. ala-ala di ini apa TV-TV kan? Oh, siap. Ditahan dulu. Baik. Atur. Abis ini kita balik lagi Global People ya. Gue hampir aja ngomong Global Akustik, tenang aja produser Ariel. Gue tahu ini masih dalam kemeriahan ulang tahun Global Radio yang ke-16. Jadi stay tune terus cuma di Gas Global Afternoon Show. Kemeriahan hari ulang tahun Global Radio yang ke-16. Dan Laras juga masih barengan sama Caleb J. Yuhu, dua lagu yang sekarang lagi duar gitu kan di mana-mana ya kan. Iya. Now I Know sama It's Only Me Global People ya. Tapi ada yang menarik kalau misalnya lu klik soundnya yang di TikTok itu viewers paling banyak di atas tuh cowok. Kalau belum berubah ya sekarang ya, cowok terus dia kayak merepresentasikan lagunya tuh buat Tuhan. Oh, Tahu kan? kayaknya gue pernah lihat. Iya kan? Gue pernah lihat. Soalnya kayak dia yang bukan followers, viewersnya paling banyak. Ah, Nah itu lo gimana menanggapinya tuh kayak kan lagunya sebenarnya lagu cinta-cintaan kayaknya gitu kan, karena kan orang kayak ngelihatnya ya udah emang cuman aku nih yang ada buat kamu, intinya kayak gitu. Tiba-tiba ada orang yang kayak wah kenapa lagunya tiba-tiba religi banget nih gitu. Gimana nih menurut Caleb nih? Sebenarnya nggak apa-apa sih, semua orang kan punya pengalaman sendiri dan Betul. mungkin semua orang juga proses kreatifnya beda-beda. Jadi gue nggak ada masalah sih, nggak apa-apa. As long as dia happy dan nggak disalahgunakan, why not? Iya bener-bener karena jadi positif banget vibes-nya loh. Betul. Keren ya It's Only Me ini. Terus video klipnya udah lengkap semua ini ya. Karena It's Only Me kan di tahun 2019. Video klipnya dibikin 2019 juga. Video klipnya dibikin 2020. Oh video klipnya 2020. Kalau It's Only Me 2020 ya kan? Iya.
Now I Know tahun ini. 2021, benar. Video klipnya udah ada juga. Udah ada. Udah ada lengkap banget nih. Gimana mengerjakan itu semua di tengah-tengah pandemi ini? Yang pasti agak berbeda dari biasanya, karena harus jaga prokes, dan kan pasti semuanya tes dulu. Benar. Tapi sisanya semuanya puji Tuhan berjalan lancar dan gak ada yang aneh-aneh sih. Oke. Seneng banget, prosesnya juga fun. Dari yang paling awalnya kita brainstorming ideasnya pengen apa sampai ketemu sama orang yang mau bantuin kita, habis itu kita eksekusi videonya, proses syutingnya, semuanya seru-seru banget sih. Seru-seru ya meskipun pandemi ya. Meskipun pandemi. Karena orang-orang juga gatal pengen berkarya lah pastinya lah. Bener banget. Pandemi 2020 nggak bisa ngapa-ngapain banget istilahnya ya, tapi alhamdulillah di 2021 ini orang udah pada mulai bergerak lah gitu. Nah, terus gimana nih ceritanya setelah ini naik gitu ya, lagunya rame segala macam. Berapa total viewers video klip sekarang nih in total? Aduh. Berapa juta lupa, nih? Jujur belum ngecek lagi. Mungkin 5 atau 6 juta. Luar biasa Caleb J. Thank you. Keren banget. Gue langsung ingat langsung banyak video lu yang audisi dulu. 2019 akhirnya jadi kayak ngerimain orang-orang lagi ya kalau Caleb J itu berangkat dari sebuah ajang pencarian bakat di tahun 2019. Terus belum apa-apa langsung ngebalik Isyana Sarasvati. Emang udah ngegeng ya? Kayak udah geng-gengan suara keren gitu. Ampun, kayak gitulah. Itu emang udah bestian sama Isyana Sarasvati. Enggak. Lah, kita enggak kenal. Serius? Maksudnya kalau waktu itu emang kasusnya aku sempet, kok kasus sih kayak gimana? Waktu itu ceritanya aku cover lagunya Kak Isyana yang sama Kak Afgan sama Randy Pandugo juga. Oh iya, Heaven. Terus habis itu gak tahu kenapa tiba-tiba rame di IG dan Kak Isyananya pun notice dan nge-repost. Oh gitu. Akhirnya dari situ Kak Isyana mungkin tahu sama aku lah, tapi belum kenal yang ketemu langsung dan ngobrol. Yes, benar banget. Pas The Voice, aku juga nggak tahu ternyata Kak Isyana salah satu coachnya. Oh gitu. Jadi pas baca namanya nih, Isyana Sarasvati. Pas audisi nyanyiin Heaven. Iya. Oh iya, makanya dia langsung notice kan. Iya, tapi tetap aja kan grogi banget. Iya, grogi pasti. Cuman kan kayak happy gak sih lagu dia dinyanyiin terus orangnya ada makanya langsung langsung gitu kan ekspresinya kan. Iya. Langsung lanjut lah di tim Isyana ya. Waktu itu milih Isyana kan? Iya, waktu itu aku pilih Kak Isyana. Nice. Akhirnya langsung deh. Ini udah viral kayak gini nggak collab sama Isyana? Ada nih pasti nih. Iya, sebenarnya pengen, cuman kan nggak tahu juga. Amin lah. Aku nggak menutup kesempatan. Iya. Gue nutup kesempatan. Balik dong Isyananya, kenapa lu? Kalau ditanya aku pengen banget. Pastilah ya. Isyana, Randy Pandugo, maaf kan? Jadi berempat. Waduh, rame ya, tapi keren sih. Iya kan? Keren. Iya. Tapi pasti ada lah ya rencana-rencana collab ya setelah 2 single ini. Aduh, gimana ya? Alah, ini mau udah kita pasti lihat aja banget. nanti ya, kita lihat aja nanti. Keren. Cuman ini ya Global People, kalau pertama kali ngedengar lagunya Caleb seperti yang tadi Laras udah bilang gitu, pertamanya tuh ngerasanya kalau ini lagu bule yang pertama. Apaan sih lagu bule? Apa ya bilangnya? Lagu-lagu international gitu kan. Lagu-lagu international. Siap. Terus vibes-nya tuh kayak R&B 90s, 20s gitu kan. Kayak ya udah itu geng-gengannya seangkatan Boyz II Men lah gitu. Terus apalagi ya? Gue bukan angkatannya sih, jadi gue nggak tahu. Tapi ya lagu-lagu itulah ya. Nah, akhirnya kan Caleb ini jadi lagu-lagunya berarti vibes-nya kayak gitu. Nanti lo akan bikin bikin image Caleb J dengan lagu-lagu musik seperti itu nggak? Enggak juga sih. Enggak. Soalnya kalau memang waktu itu pas proses pembuatan dari kita bertiga mood yang ke translate emang akhirnya jadi lagunya seperti itu. Tapi dengan warnanya aku gitu. Tapi jadi aku nggak menutup kesempatan sih kayak misalkan aku pengen coba gaya lain atau gimana. Pada dasarnya aku suka R&B. Mau yang sekarang, mau kelihatan. yang dulu. Dari dulu kan, dari awal muncul. Bener. Jadi kita lihat aja lah nanti. Rock nggak rock, metal gitu? Aku denger. Tapi gak bisa nyanyi. Dulu aku SMP dengerin rock. Nggak nge-growl, apa namanya? Growl. Iya nge-growl. Iya, aku gak bisa. Oh nggak bisa. Gak bisa, tapi aku suka dengerinnya. Iya. Sekarang kan image-nya jadi kayak Caleb penyanyi yang mellow gitu kan. Baik sih ya. Iya kan. Orangnya romantis juga kan nih? Coba nanti kita tanya ya. Kita tanya nih sama Caleb nih. Apa hal terromantis Caleb ketika dia berhubungan, jangan berhubungan. Ketika dia apa namanya ya? Pacaran kali. Iya itulah yang gampangnya. Yaudah nanti habis ini Global People ya. Jadi stay tune terus di Global Afternoon Show. Global Afternoon Show masih nemenin kamu di 88,4 Global Radio Jakarta dan juga 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station. Kita masih merayakan ulang tahun Global Radio yang ke-16 dan juga masih barengan Caleb Jonathan. What's up? Caleb atau Caleb?
sama aja. Oh, sama aja. Aku pengen keren, jadi kayak Caleb. Oke. Caleb, ada fans Caleb ini. Dia ini ya, sosmed. Dia dari sosmed. Halo. Gak boleh masuk ya. Kita prokes ya, sorry banget nih. Dari situ aja kalau mau foto. Bercanda. Soalnya ini lagi ini ya biasa lah. Caleb sekarang lagi merasakan euforianya ya. Semua orang pengen foto sama Caleb, lagu-lagunya dari mana-mana. Gimana? Apa being a superstars? I don't know, kayak masih apa ya? Kalau dibilang beda, sebenarnya beda dong, kayak kaget ya mungkin sih keadaannya beda, cuman nggak tahu. Gue ngerasa diri gue kayak masih sama-sama aja, kayak gimana. Alhamdulillah. Nggak ini super star syndrome. Soalnya kayak oke ya keadaannya beda, tapi buat gue pribadi gak tau kenapa ya puji Tuhan gak merubah my personality. Ini humble banget tau Caleb dari tadi tuh kayak murah senyum. Terus orang mah ya udah ngobrol dari tadi gitu ya Global People. Caleb mau minum dulu nggak santai. Itu Caleb lu harus mem-VIP-kan diri dong. Lu kan guest star di sini. Tadi kan udah di ruang VIP. Oh tadi udah. Oh iya lupa bener. Tadi kan dia diamnya di ruang VIP. Gak panas-panasan sama kita. Caleb, ini banyak banget yang udah nanya tadi via Instagram tentang single Caleb. Tapi aku cuma akan bacain satu aja karena tadi ini udah dipilih sama tim dari Global Afternoon Show karena ini yang nanya sama Caleb dan pertanyaannya menarik itu mendapatkan voucher 100.000 dari Flash Coffee. Congratulations. Flash Coffee ini salah satu partner kita Global People ya. Ini gak perlu gak perlu adlibsnya. Gue tahu banget ini Flash Coffee tuh enak banget. Kamu udah pernah nyobain belum Flash Coffee? Aku belum pernah. Cobain. Boleh. Lu suka coklat gitu? Ada tenang. Ada Flash Coffee buat Caleb ada. Biar melek nih mata. Kopi suka kopi? Suka dong. Coklat? Suka juga. Nutella latte. Sedap. The best. Toblerone latte, Nutella latte, pokoknya Flash Coffee ini mantep deh, enak banget deh pokoknya Flash Coffee. Terus kemasannya juga lucu, dia warnanya pink sama kuning. Jadi semakin menarik. Jadi ini selamat buat Global People yang mendapatkan voucher 100.000 dari Flash Coffee untuk Instagram Nian Novitasari ya. Jadi untuk Nian Novitasari, terima kasih atas tepuk tangannya meskipun tidak akan kedengeran ya di radio, tapi effort kalian luar biasa. Ada music director kita, ada anak sosmed, ada produser gue ngapain sih di situ real muka lu. Nian Novitasari selamat ya, dapat voucher 100.000 dari Flash Coffee. Pertanyaannya untuk Caleb, lagu-lagunya dibuat true story atau gimana? Tadi udah dijawab tapi boleh dijawab lagi mungkin ya. Easy listening banget, langsung kena ke hati. Salah satu penyuka lagu-lagu Caleb Jonat nih aku, emot nangis. Ini salah satu fansnya Caleb nih, Nian Novitasari. Thank you Nian Novitasari. Iya, Nian Novitasari. Katanya mau di fallback sama Caleb. Hah? Gimana? Ya kan enggak, maksudnya nanti ada challenge kalau ini di fallback gitu, ya kan? Boleh kan? Kalau ketemu, maksudnya nanti kalau ketemu aja sama Caleb. Tidak mendengar apa-apa. Caleb stand up comedy juga. Bukan. Gitu. Ya, gimana? Apa nih? Tadi pertanyaannya. Oh, gue lupa juga. Enggak, gue inget. Jadi ini based on true story, baik It's Only Me atau Now I Know. Oh, dua-duanya Now I Know juga ya? Dua-duanya. Oke. Udah kan belum sampai kejawab. situ aja kan? Enggak. Sampai situ aja. Kenapa kok bisa ngena banget di hati katanya? Ya karena yang dari hati pasti sampai ke hati. Oh gitu. Luar biasa tuh, tepuk tangan virtual tuh. Padahal gak kedengeran di radio. Kalau Now I Know tentang apa? Now I Know. Takutnya kebanyakan bahasa Inggrisnya ntar gak banyak yang kurang paham kan. Baik. Oke, dari ini dulu deh, dari It's Only Me dulu, tentang apa? Kalau It's Only Me itu tentang cinta sepihak. Jadi waktu itu gue mencintai seseorang tapi tidak terbalas. Tapi karena berangkatnya dari ketulusan, gue bakal tetap mencintai dia. Akhirnya? Ya akhirnya ya pasti gue bakal move on juga dong ujung-ujungnya. Oh nggak jadi? Enggak jadi. Masih suka nggak sampai sekarang? Enggak. Masa? Enggak. Taunya lu udah naik nih, udah viral banget, ini balik lagi lu mau nggak? Enggak. Udah. Masa sih? Enggak lah, udahlah cerita lama biar jadi cerita lama. Tapi bagus jadi cuan, bukan cuan, maksudnya jadi apa namanya? Gue suka banget lu jujur, bagus. Enggak, tapi gue seneng teman-teman bisa terwakilkan perasaannya. Iya benar. Gue pernah ada di situasi yang gak bisa terwakilkan perasaannya. Wih. Jadi gue gak mau, mungkin di luar sana ada yang kayak gitu juga. Iya. Tapi gak apa-apa lah. Kalau misalnya itu terjadi untuk membuat kita menjadi lebih baik, kenapa enggak? Bener. Tapi di sini gue pengen mempermudah aja sih sebenarnya. Gitu. Kalau Now I Know? Sekarang aku tahu ternyata kamu bukan untukku gitu nggak ya? Bukan. Bukan. Tuh kan yang nggak ngerti bahasa Inggris pusing tahu. Makanya jelasin Now I Know. Jadi Now I Know itu tentang terlambat menyadari kalau ada orang yang
suka sama kita. Oke. Jadi waktu itu gue ini true story lagi ya? Oh, true story lagi. Jadi waktu itu ada gue kenal sama sesuatu perempuan lagi. Serem juga kalau suatu perempuan nemunya di hutan-hutan emang. Iya. Gue kenal sama perempuan dan habisin hari-hari bersama. Oke. Dihabisin loh perempuan. Enggak, maksudnya enggak gitu dong. Hari-harinya. Oh, dihabiskan waktu. Iya. Kita bareng-bareng ngelewatin hari, hari. Terus habis itu tapi gue gak sadar ternyata dia suka sama gue nganggapnya dia cuma temen. PHP. Itu lu namanya gue PHP. Gue PHP karena gue emang pengen temenan sama dia. Gak bisa, cewek tuh gak bisa digituin Caleb. Lu nih dijemput gak ceweknya? Iya kan? Enggak kok. Iya dijemput. Enggak. Bener-bener ini enggak. Ketemuan di tempat. Karena kan emang temen. Di lobi ketemuannya. Lah kan bisa di lobi resto, lobi MNC, lobi mall. Lu emang lobi mana? Ya pokoknya gitulah akhirnya. Dianya nyatain ceweknya? Sebenarnya nggak perlu nyatain. Kode. Enggak. Pada akhirnya dia karena capek pergi. Terus gue baru sadar dia suka sama gue. Dan ternyata gue juga suka sama dia. Oh, tapi akhirnya lu suka. Ya, tapi kan gak jadian. Kenapa? Enggak, kan udah terlambat. Now I know it's all too late. Oh, terus dianya udah sama cowok lain gitu? Atau lu nyuruh nemu cewek lain juga? Capek banget. Kayak yang satu nggak dapat, yang satu ada tapi telat nyadarnya. Ya udahlah kalau gitu. Now I know dulu kali ya, ini galau juga ternyata. Now I know ya. Mau ngapain Now I know? Nyanyi? Kita pantun. Oh, pantun boleh. Nyanyi dong. Now I know ya. Live dari ulang tahunnya Global yang ke-16 nih, Caleb Jonathan. Ayo, kamera. Ini gue juga mau standby nih. Gue mau nge-record juga ya. Jangan, jadi lu di sini aja nyanyi. Jangan. Nyanyi. Bener ya. Kalau diain gue beneran nih. Iya. Nggak jadi. Oke, kalau gitu masih live dari kemeriahan ulang tahun Global Radio ke-16. Ini dia Caleb J. Now I know. Let's go. Masih nemenin kamu di kemeriahan ulang tahun Global Radio yang ke-16. Masih barengan sama Caleb Jonathan. Halo. Oke, Caleb Jonathan. Oh, tepuk tangan. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Nanti berkatnya di pulangnya ya. Pulangnya dikasih berkat ya. Nasi-nasi. Bansos ya kan. Karena hari ini tuh bener tau, kita tuh kalau ulang tahun ya Caleb, pulangnya tuh bawa besek kan banyak. Oh. Iya, karena kan bener ini true story betul ya. Makanya lu stay sampai malam kan? Iya, karena yang kebagian tuh pasti anak-anak yang pulangnya malam kayak gue kan, sampai jam 8. Nanti yang lain udah pada kenyang, besekannya gue bawa ke kosan. Lumayan. Iya, makanya partner kita tuh luar biasa sekali. Kayak tadi kan udah ada Nian ya yang dapetin voucher 100.000 dari Flash Coffee. Kita banyak juga kopi-kopi, ada Ude Jaya. Pernah gak ngopi di Ude Jaya? Belum gue. Pernah, lo harus ngopi di situ enak. Oke. Di Bogor tapi. Oh. Serius di Bogor, Ude Jaya. Terus makanannya kita ada makanan khas dari mana aja. Kenapa sih lu? Riuh ya. Nggak apa-apa, namanya juga ulang tahun harus heboh. Kita makanannya ada ini kayak ngedaging. Oh, ngedaging. Terus ada apa lagi? Ayo? Banyak makanan mah di sini. Orang pada bisik-bisik, pada pakai masker. Lu pikir gue cenayang bisa ngeliat mulut lo kayak gimana? Heran deh. Tadi udah nyanyi ya Caleb live Now I Know, langsung bikin semua orang galau termasuk gue, ya kan. Ternyata lo ini ya kalau padahal kita ngobrolnya santai, pas nyanyi menghayati. Emang orang kalau dari ajang pencarian bakat gitu ya, kayak lo terlalu sering dilatih penghayatan, jadi setiap nyanyi tuh penghayatannya luar biasa loh. Lebih ke relate sih soalnya. Oh iya sih ya, relate. Tadi di off air Lara sempat ngobrol sama Caleb, udah nyiapin single selanjutnya belum? Udah ada. Dari True Story juga. Dari True Story juga. Jadi lo ini pengen, kan ini juga pasti road to album lah ya. Bener. Pastilah ya. Betul. Nah ini dalam satu album ini akan ditemakan nggak kayak beberapa lagu di album itu ya, pokoknya itu harus true story semuanya. Oke. Mungkin gue cerita dari planning jangka pendek, pengen rilis single lagi kali. Boleh. Oke, jadi dalam waktu dekat gue akan rilis single lagi. Gue bisa kasih tahu temanya. Mantap. Mars Jomblo. Apa? Mars Jomblo. Temanya. Oh, hey jomblo. Banyak yang lihat. Caleb bakal bikin next single tema besarnya jomblo. Mars Jomblo. Oke. Jadi lu bikin di planet Mars apa gimana? Enggak, bukan. Jadi itu pokoknya pasti teman-teman pernah ada di situasi kayak punya pacar nggak punya. Jomblo, dengerin jomblo. Gak punya pacar, mau kenalan susah. Nah, benar. Kira-kira tentang seperti itulah lagunya. Benar. Oke, kalau untuk EP, gue bakal keluarin EP akhir tahun ini. Berjudul Melancholy. Jadi itu adalah cerita patah hatinya Caleb J. Cocok. Yang
nanti pembawaan musiknya bakal beda-beda tiap lagu. Jadi tungguin aja. Oh, maksudnya pembawaan musiknya beda-beda, lo remake lagi atau gimana? Oh enggak, pokoknya tiap lagu punya warnanya sendiri-sendiri. Oh ngerti. Tapi ceritanya tentang patah hati gue. Oh berarti cerita patah hati gue. EP Patah Hati, cocok Melancholy. nih. Akhir tahun dong? Akhir tahun. Asik. Akhir tahun yang mau merayakan ini ya, tahun baruan jomblo, terus pengen kesedihannya ditambahin, berarti harus beli EP-nya Caleb. Gue punya prinsip gini soalnya, kalau gue lagi patah hati, lagi galau, gue nggak mau pura-pura sedih. Jadi sedihnya tuh mau ya udah di polin aja. Iya, kayak makanya pas kalau lagi galau ngedengerin lagu galau biar galaunya makin berasa gitu. Jadi boleh. cocok nih melankoli ya? Melankoli. Nah, oke. Udah banyak lah tadi ngobrol-ngobrol seputaran Now I Know, It's Only Me, 2 single Caleb yang ya bisa kita bilang terbaru lah ya. Sebenarnya nggak terbaru juga sih ya. Now I Know-nya di bulan apa tepatnya? Now I Know itu kalau seingat gua di bulan Maret. Oh, di awal tahun juga ya. Di pertengahan tahun. Dadah gitu. Oh, cabut. Oh, dia dadah. Oh ya, hati-hati. Dia cabut dadah. Kalian bingung kenapa dadah ya kan? Kan helm gua di dia. Helm. Atau enggak? Oke, lanjut. Kita pose dulu, ambil dulu helmnya. Aman. Lanjut. Nah, gue lupa ngomong apa. Yuk ingetin gue ya tadi gue ngomong apa. Ya udah, Now I Know pokoknya di tahun ini It's Only Me, pokoknya semuanya bisa kamu requestin terus di Global Radio yang sedang berulang tahun ke-16. Gue pengen nanya dulu sama Caleb sebelum nyanyi terakhir nih ya It's Only Me nanti. Ini mah galau banget. Lu ini karena Global kan masih remaja, belum bisa dapet KTP. Di ulang tahun ke-16, lo inget gak di ulang tahun ke-16 atau di umur 16 hal apa yang paling berkesan buat Caleb? Umur 16 tahun. Hal yang paling berkesan itu. Berarti berapa tahun lalu tuh? 4 tahun lalu maybe. Baru ya, masih keinget lah ya 4 tahun lalu ya. Masih gue 16 tahun udah SMK belum ya? Iya mungkin udah nyanyi mungkin, ya? Iya mungkin udah nyanyi dan seingat gue udah masuk SMK. Menurut gue masuk SMK adalah hal yang berkesan karena itu sebenarnya awal mula dari gue serius berkarir. Oh emang jurusan apa SMK-nya? Musik. Oh pantesan. Betul banget. Jadi pas masuk situ gue udah mendedikasikan diri gue untuk ya udah serius di musik. Oh gitu. Itu berkesan banget sih buat gue. Kirain SMK-nya mesin. Enggak, bukan. Enggak ya, ternyata nyanyi ya. Betul ya udah. Oke lah kalau gitu, thank you Caleb udah mampir di ulang tahun Global. Ada wishes untuk Global mungkin terakhir nih? Semoga semakin keren. Amin. Semakin sukses. Amin. Pokoknya makin plus. Oh iya. Plusnya jangan 2 kali, nggak enak. Makanya kan gue banyakin. Oh iya, plus. Oke. Thank you banget buat Caleb sekali lagi yang udah mampir di mana Global Afternoon Show ya, bukan Global Akustik ya. salah. Abis ini siapin handphonenya semua Global Squad. Caleb akan menyanyikan satu lagu yang sekarang lagi viral di mana-mana. Tapi Calebnya udah pamit, Larasnya belum, masih lanjut sampai jam 8 karena nanti di putaran terakhir Laras bakal interview lagi barengan sama Drew. Jadi from country to country Global People, tenang aja ya. Yaudah, sekali lagi thank you Caleb. Thank you sehat banget. Sehat selalu, semakin bersinar karirnya. Amin. Nanti next single yang jomblo-jomblo itu mampir sini lagi ya. Siap. Ya sudah, kalau gitu spesial buat kamu Global People, masih di kemeriahan ulang tahun Global Radio. Ini dia Caleb J, It's Only Me. Let's go.